Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin lan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur alhamdulillah layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat inilah yang hanya diingat oleh penduduk surga kelak. Sehingga tatkala penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka melupakan nikmat harta, mereka melupakan nikmat jabatan. Yang mereka ingat hanyalah nikmat hidayah. Mereka penghuni surga mengucapkan, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Jamaah sekalian, hidayah yang Allah berikan kepada kita ada dua macam. Yang pertama, hidayah irsyad wal bayan, hidayat ilmu dan penjelasan. Yang kedua, hidayatut taufik wal amal, inggih menika hidayah berupa keinginan untuk beramal soleh. Bisa jadi ada orang yang telah mendapatkan hidayah irsyad wal bayan, mendapatkan hidayah ilmu, penjelasan-penjelasan, namun Allah tidak memberikan hidayah taufik kepadanya. Kados Abu Thalib, pamanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi berjuang mendakwai sang paman siang dan malam agar paman tercinta beliau mau memeluk agama Islam. Namun Allah tidak memberikan hidayah taufik wal amal kepada sang paman, hingga akhirnya sang paman yakni Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi bersedih. Lantas Nabi punya keinginan untuk mendoakan sang paman, memohonkan ampunan, tapi Allah melarangnya. Sehingga Allah mengingatkan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, sak temene sliramu ora bakalan iso menehi petunjuk ya marang wong kang mbok tresnani. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu terhadap orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jamaah yang berbahagia, salah satu sebab agar kita mendapatkan hidayah taufik wal amal, supados kelolaan panjenengan anggadai karep, keinginan untuk semangat dalam mengikuti kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan memperjuangkan kebenaran, yaitu hendaknya kita mendekat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, parek marang syariatipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalika panjenengan gadai keinginan untuk mendekat kepada syariat Allah, itu tandanya Allah menghendaki panjenengan angsal hidayah taufik wal bayan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh wonten ing surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lupa marang Gusti Allah, lali marang Gusti Allah. Maka lanjutan ayat, hukuman yang akan diberikan kepada orang yang lupa kepada Allah, fa'angsahum anfusahum. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan lupa kepada Allah? Apakah ada seorang muslim yang lupa kalau Tuhannya adalah Allah? Ini pertanyaannya. Sak nemen menungso ya. Sak jahat-jahatnya manusia. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab, Allah. Allah. Ya. Namun ternyata Allah menyebutkan di sini, wala takunu kalladzina nasullah. Kamu jangan menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ternyata maksud lupa kepada Allah adalah tidak peduli kepada aturan Allah, tidak peduli kepada syariat Gusti Allah, tidak memiliki keinginan untuk belajar, mboten gadah karep sinau syariat Allah, enggak mau belajar. Ini yang dimaksud dengan lupa kepada Allah. Maka hukumannya apa? Balasannya apa? Fa'angsahum anfusahum. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Loh, maksudnya apa nih? Maksudnya lupa kepada diri sendiri dijelaskan oleh ulama tafsir. Orang ini tidak mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya.
Justru dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Ini yang kita khawatirkan kaum muslimin. Maka di awal kajian kita setelah libur hari raya dan libur Ramadan, di awal ini kami ingin mengajak kepada para jamaah, monggo kololan panjenengan berusaha untuk menyempatkan diri sesibuk apapun kita supaya memiliki waktu untuk belajar agama Allah, mempelajari syariat Gusti Allah. Alhamdulillah di musola ini ada fasilitas untuk kita ya mempelajari syariat Allah setiap Ahad malam Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus dapat menghadiri majelis-majelis ta'lim utawi semangat belajar sinau wonten ing dalemipun piyambak-piyambak, mungkin membaca majalah Islami, membaca tafsir Al-Qur'an, atau mungkin membaca buku-buku Islam yang lainnya ya, dan jangan tinggalkan untuk menghadiri majelis taklim. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Jamaah yang berbahagia, sekarang kita masih berada di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Nah, Ramadan baru saja pergi meninggalkan kita. Ketika bulan Ramadan kemarin kita semangat mengerjakan berbagai amal soleh. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, spirit Ramadan yang luar biasa. Orang yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran, ketika Ramadan semangat membaca Al-Quran. Orang yang tadinya tidak pernah sholat malam ya, ketika Ramadan kuat dan semangat untuk sholat tarawih. Yang tadinya tidak pernah sodakoh, ketika Ramadan pateng sodakoh. Jadi kesimpulannya Ramadan itu betul-betul bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Namun jamaah, ujian yang sesungguhnya adalah setelah Ramadan ini. Ujian yang sesungguhnya yang harus kita hadapi adalah 11 bulan ke depan pasca Ramadan ini. Disinilah letak ujian yang sesungguhnya. Pertanyaannya, apakah kita masih memiliki semangat untuk beramal soleh sebagaimana semangat kita di bulan Ramadan ya. Atau jangan-jangan kololan panjenengan termasuk tiang ingkang dipun sebataken kalian para ulama bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seolah-olah kaum seburuk-buruknya orang itu adalah yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan ya. Makanya para ulama mereka mengatakan kunu rabbaniyan wala takunu ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang sejati. Jangan menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Maca Quran cuma di bulan Ramadan, sedekah cuma Ramadan. Jangan ya. Sebab Allah yang kita sembah selama di bulan Ramadan juga Allah Rabb, pangeran, Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan. Tuhannya Ramadan juga Tuhannya bulan Syawal dan seluruh bulan-bulan ya. Maka di pengajian ini kita akan menyampaikan kiat-kiat bagaimana supaya kita tetap ajek istiqomah
anggenipun ngelampahi ketaatan utawi amal ibadah pasca Ramadan. Walaupun kita tidak seperti Ramadan. Ketika Ramadan mungkin jamaah ada yang mampu menghatamkan satu hari 3 juz, 4 juz, 5 juz mungkin satu hari. Ya, ada yang 1 bulan hatam 3 kali, 4 kali atau 2 kali mungkin. Maka di bulan Ramadan ini kalau bisa jangan tinggalkan membaca Al-Quran walaupun tidak seperti Ramadan. Ya mungkin ya, setiap hari jangan tinggalkan membaca mungkin 5 lembar atau 3 lembar dari mushaf Al-Quran. Ya. Yang tadinya sholat taraweh ada yang 11, ada yang mungkin 23. Maka selepas Ramadan upayakan tetap istiqomah, ajak continue, jangan ditinggalkan. Ya walaupun cuma witir 1 rakaat setiap malamnya. Ya, sedekah juga demikian. Maka kiat apa saja yang harus kita tempuh agar kita mendapati keistiqomahan pasca Ramadan ini. Yang pertama tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dungo nyuwun marang Gusti Allah. Pokokipun jenengan jangan sampai berhenti berdoa. Terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Sebab doa itu ibadah jamaah. Ad-du'a wal ibadah. Dungo kuwi ibadah. Sedangkan dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Berarti ndonga sampai kapan? Sampai mati. Pokok jangan sampai jenengan putus asa, terus berdoa. Termasuk ketika jenengan nyuwun keistiqomahan pasca Ramadan. Ini jamaah. Jadi kunci pertama dan utama supados jenengan saged istiqomah inggih menika ndonga marang Gusti Allah. Berdoa supaya amal kita selama Ramadan diterima. Ya. Bahkan kalau bisa 6 bulan ke depan terus berdoa meminta supaya amal Ramadan diterima. Nanti 6 bulan berikutnya berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan kembali. Nah, bahkan berdoa setelah beramal ini salah satu sunnahipun para nabi lan rasul. Dalilipun pundi? Dalilipun surah Al-Baqarah ayat 127. Bapak Ibu masih ingat ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam selesai mengerjakan amal soleh, yaitu menjalankan perintahipun Gusti Allah membangun Ka'bah. Ya, setelah selesai membangun Ka'bah, ternyata kedua hamba yang soleh ini berdoa kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail keduanya meninggikan dasar-dasar Baitullah, itu Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu diantara doanya. Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada amalan kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebab apa? Sebab Allah itu hanya menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Diterimanya amal seseorang itu tanda orang itu termasuk orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan utama Ramadan kemarin, para penceramah mubalek
menyampaikan selama Ramadan bahwasanya di antara tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka di antara wujud diterimanya ya amal kita adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Doa yang lain, doa yang sering ya dibaca oleh Kanjeng Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Doa yang lain, surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Nah, ini penting jamaah. Ya, sebab manah kololan panjenengan ada di dua jemari Allah yang dibolak-balikan setiap saat. Yang kedua, kita berdoa meminta keistiqomahan. Ya, doa pertama tadi meminta supaya diterima amal soleh kita. Yang kedua, berdoa meminta supaya diberi keistiqomahan. Sebagaimana kita ketahui, istiqomah itu adalah hakikat dari karomah. Ulama dawuh innal karomata luzumul istiqomati. Sesungguhnya hakikat karomah itu ketika seseorang mampu menetapi keistiqomahan. Ya. Alhamdulillah jamaah termasuk ingkang istiqomah menghadiri pengajian. Kita lihat jamaahnya, masya Allah. Ini termasuk yang istiqomah. Sejak awal kita kajian, kita senantiasa mendapati jenengan hadir, senajan payah, lelah, capek ya, karena sebagian jamaah ini juga orang-orang sibuk ya. Ya, jadi yang hadir sibuk semua, tapi mereka diberi hidayah, keinginan untuk terus belajar senajan capek, lelah ya. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi tanpa rahmat dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, kita enggak akan mampu menjadi hamba yang istiqomah. Allah berfirman dalam surah ya An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian, kalau bukan karena rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kamu bersih dari dosa selama-lamanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jenengan saged taubat, saged istighfar, saged ngelampai ya ibadah, hadir wonten ing majelis taklim dalu menika sedaya atas karunia, pertolongan, kemudahan dari Allah. Ini tolong diingat-ingat. Termasuk kita berusaha menjauhi dosa juga atas pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, enggak akan mungkin kita mampu untuk menjalankan ketaatan. Kalau Allah tidak menolong kita, tidak akan mampu kita untuk ya menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi secara tidak langsung setiap hari Bapak lan Ibu ndonga marang Gusti Allah nyuwun keistiqomahan. Minimal 17 kali Bapak Ibu. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Bagi yang menghayati bacaan Al-Fatihah, dia akan mampu memahami doa tersebut, bahwasanya sesungguhnya kita ini butuh kepada istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini bermakna ganda jamaah. Ihdinas siratal mustaqim memiliki makna ganda. Bagi yang belum mendapat petunjuk,
ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, ia memohon agar diberi petunjuk. Sedangkan bagi yang sudah mendapat petunjuk, ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, dia sedang memohon agar tetap teguh, kokoh di atas petunjuk, tidak menyimpang. Inilah yang dimaksud dengan istiqomah. Istiqomah. Nah, begitu. Jadi ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaannya, apakah kita belum di atas jalan yang lurus? Sudah. Bagi yang sudah mendapat petunjuk. Tapi apakah kita ada jaminan akan terus istiqomah di atas jalan tersebut? Adakah yang yakin, nyuwun sewu ya, semoga tidak terjadi, naudzubillah. Adakah yang yakin kalau nanti akan meninggal di atas Islam dan keimanan? Belum tentu. Ya, yang kita berharap jamaah meninggal di atas Islam dan iman. Allahumma tawaffana alal Islam was sunnah. Itu jamaah. Makanya kita butuh istiqomah. Kita butuh terus di atas jalan yang lurus ini. Yang ketiga, yang pertama berdoa memohon supaya diterima amal soleh selama Ramadan. Eman-eman loh. 1 bulan kita ibadah, puasa, taraweh, maos Quran, sedekah, takjil dan sebagainya. Kalau nggak diterima eman-eman. Maka terus berdoa. Yang kedua berdoa memohon keistiqomahan. Yang ketiga berdoa, sudah ya, berdoa sudah. Yang ketiga selalu berorientasi akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya mulai sekarang upayakan semua gerak-gerik kita itu kita niatkan akhirat. Kita tujuannya adalah akhirat. Ya. Dan inilah ciri-ciri orang bertakwa. Berarti kalau selepas Ramadan Bapak Ibu ya niatnya selalu akhirat ya, itu tandanya jenengan sukses Ramadannya. Minimal ya. Kata ulama, tanda diterimanya Ramadan kita itu adalah kita menjalankan puasa Syawal. Itu minimal. Ya. Kanjeng Nabi dawuh, man shoma ramadhana ya summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Dan ini longgar, tidak mesti berurutan. Pokoknya selama Ramadan Bapak Ibu monggo ya, bisa puasa sunnah Syawal 6 hari saja, pahalanya seperti puasa satu tahun. Dan bagi ibu-ibu tentunya harus izin kepada suami. Nah, jadi jamaah, ciri orang yang bertakwa diantaranya menjadikan orientasinya, seluruh cita-citanya, seluruh keinginannya adalah akhirat. Keputusannya, aktivitasnya, langkah-langkah kehidupannya yang dipikirkan ya. Ketika bahan mikir itu semuanya pikirannya adalah bagaimana semuanya ini ya akan kita dapatkan pahalanya nanti di hari akhirat ya. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi Islam nggak melarang jamaah itu melakukan aktivitas dunia yang mubah, misalnya pun goes boleh, olahraga ya, kemudian refreshing ya, kemudian makan-makan, rekreasi boleh. Ya, itu urusan dunia, hukumnya mubah, hukum asal. Ya. Tidak ada masalah Anda melakukan itu, tapi jangan lupa karena kita orang-orang Islam dan kita baru saja ya memasuki madrasah sekolah Ramadan 1 bulan itu untuk mendapatkan gelar takwa. Maka selepas Ramadan ini upayakan ketika kita refreshing, rekreasi, kita niatnya adalah akhirat. Bagaimana setelah rekreasi ini kita semakin fresh ibadah, semakin semangat ngajinya, semakin semangat mencari nafkah untuk anak istri, semakin semangat berbakti kepada orang tuanya.
ya. Kemudian makin baik dengan anak istrinya, kan begitu. Ya. Ketika gowes niatkan ben kuat nanti untuk ibadah, ya, ben sehat, ada hak tubuh yang harus diberikan di sini. Ketika makan juga demikian. Jadi mulai sekarang semua aktivitas kita niatkan lillah, untuk Allah, karena Allah. Kan begitu. Ngombe bismillah. Nah, niatkan minum ini nanti ben kuat ibadah, kuat ngaji, kuat zikir, ya, kuat ya membantu manusia, kan begitu. Ya, jadi kita punya prinsip mulai sekarang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manungso yang paling bermanfaat bagi orang lain, begitu. Itu. Ini tandanya puasa jenengan diterima, dan itu tanda jenengan termasuk orang-orang yang bakal istiqomah. Ya. Makanya ulama mengatakan makana lillah yabqa. Kata Imam Malik rahimahullah, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah pasti kekal, langgeng, Pak. Ajek itu, pasti terus. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, supaya kita istiqomah pasca Ramadan adalah mengamalkan ibadah secara berkesinambungan, terus menerus, ajek, senajan sedidik. Ini lebih baik, Pak, daripada jenengan maca Quran sedina sak juz mariono 3 wulan gak maca Quran. Nah, begitu. Salat wengi seminggu full sampai pagi, ya. Habis itu setahun gak sholat tahajud. Ini. Maka tadi saya sampaikan, kalau di bulan Ramadan Bapak Ibu termotivasi satu hari membaca 3 juz misalnya, maka minimal di luar Ramadan ini satu hari paling tidak 3 lembar lah, ya, kita selesaikan, atau 5 lembar lah, ya. Insya Allah Anda akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, ya. Dalam hadis Al-Bukhari nomor 6465, Nabi dawuh, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit namun dilakukan secara terus menerus, atau amalan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Ya, syukur alhamdulillah kalau banyak dan rutin, kan begitu. Itu jam yang berbahagia. Tapi ingat, ya, kita itu punya keterbatasan. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Makanya kita gak usah memforsir diri kita. Ittaqillah mastata', bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Maka tadi saya sampaikan, kalau Ramadan Anda kuat taraweh 11 rakaat, 23 rakaat misalnya, atau ada yang lebih, maka minimal di luar Ramadan Anda jangan tinggalkan total. Ya paling enggak kerjakanlah witir 3 rakaat atau 1 rakaat tapi rutin. Nah, atau tahajud 2 rakaat lalu witir 1 rakaat tapi rutin. Itu bagus, ya. Sampai mati, kan begitu. Nah, jamaah yang berbahagia, dulu zaman Nabi ada pemuda yang menemui Ibunda Aisyah bertanya tentang amalan Kanjeng Nabi. Lalu Aisyah menceritakan Nabi itu seperti ini, seperti ini. Lalu kata 3 sahabat tadi, itu kan Nabi. Ya, tapi kalau kita, siapa kita? Makanya yang satu mengatakan, aku mau sholat terus menerus, ya, tidak menikah. Ben sholat terus. Ya. Yang satu mengatakan, aku tak poso terus. Ya. Yang satu mengatakan, ya, tidak mau menikah tadi itu, ya. Ibadah terus, ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ketika mendengar 3 orang tadi yang bertekad mau sholat malam tanpa tidur sepanjang hidupnya, mau puasa terus menerus tanpa berbuka, mau, ya, memutuskan tidak menikah biar fokus ibadah. Apa kata Rasul? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apa kalian yang tadi mengatakan begini dan begitu? Ama wallah inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Lakinni asumu wa uftir wa usolli wa arkut wa atazawwajun nisa. Tapi aku
puasa dan berbuka. Aku sholat juga tidur, aku juga menikah. Lalu apa kata Rasul? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Betenti aku sebagai umatipun kanjeng Nabi. Bahkan ketika sahabat Abu Darda ibadah terus, bengi sholat, awan poso, akhirnya istrinya nggak dandan, bojone orang macak blas, gak koproh, gak pokroh. Kemudian sahabatnya yang dipersaudarakan oleh Nabi yaitu Salman Al-Farisi datang, melihat istri Salman kok keadaannya kusut masut, ya, seorang macak blas, ya. Kemudian tanya, "Loh, kamu kenapa?" Lalu apa kata istri Abu Darda? Ya, saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh dengan dunia, sudah nggak butuh dengan istrinya, dengan diriku. Untuk apa aku dandan? Oh ya wes, engkau tak nasihati itu Abu Darda, kan begitu. Akhirnya diingatkan oleh Salman, ya Abu Darda, sesungguhnya pada dirimu ada hak, pada istrimu ada hak, pada keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Nah, wae sholat ya sholat, wae turu ya turu, ya wae poso ya poso, wae buka ya buka. Waktunya berkumpul dengan suami istri ya berkumpul dengan suami istri. Anak punya hak. Nah, maka jamaah yang terakhir, supaya kololan panjenengan sakit istiqomah, maka carilah teman-teman yang soleh, berkumpul dengan teman-teman yang soleh, ya. Sebab apa? Sebab serigala itu akan memangsa kambing yang, ya, sendirian, yang jauh dari kawan-kawannya. Kata Rasul dalam hadis Abu Dawud, fa'alaika bil jama'ah fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasfiyah. Tetaplah kalian berjamaah, cari teman-teman yang soleh, kumpulan orang yang baik, sebab serigala itu akan, ya, memakan kambing yang sendirian, yang jauh dari kawan-kawannya. Maka kata Rasulullah, almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung agama temannya. Mudah-mudahan motivasi yang kita sampaikan ini menjadikan Bapak Ibu semakin, ya, terlecut semangatnya untuk tetap ajak continue istiqomah pasca Ramadan, dan semoga semuanya diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat ngelak.